kami mau melibatkan publik dalam sebuah diskusi. Ya. Jadi menurut kami, data informasi mengenai IKN ini minim sekali, ya, yang terbuka untuk publik. Ya, bahkan banyak investor bilang ke saya, mereka tanya ke pejabat, berapa margin keuntungan yang bisa saya garap kalau saya invest, kalau saya tanam modal di IKN. Katanya nggak ada yang bisa jawab. Ya kan? Jadi tadi Prof. Didik juga menyampaikan kepada Pak Erwin, proses legislasi meratifikasi undang-undang IKN itu mendadak. Tiba-tiba suatu hari kita bangun, undang-undangnya udah jadi. Terus Pak Soni sudah mengatakan tidak ada feasibility study, ya kan? Jadi data yang ada di publik itu sangat minim untuk kita bisa evaluasi bersama dengan semua pemangku kepentingan. Nah, ini saya mau kasih contoh, ya, contoh data. Saya bawa satu slide, ya. Silakan. Di 2015, Bank Dunia atau World Bank pernah bikin studi mengenai 14 kota besar di Indonesia dengan total penduduk 18,5 juta. Ya. Nah, berapa pendanaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, daripada 18,5 juta penduduk ini di 14 kota besar. Ya, itu mereka hitung kira-kira 172 triliun rupiah. Ya. Tapi itu angka 2014. Katakan ditumbuhkan 5% per tahun sampai 2024, yaitu akan kira-kira 270 triliun. Ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada 18,5 juta penduduk di 14 kota besar. Ya. Kotanya apa aja? Kotanya adalah Batam, Bangka, Bogor, Pontianak, Semarang, Surakarta, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, dan Lombok Barat. Ya. Nah, itu katakan kita butuh 270 triliun. Angka sekarang ya. Kalau 10 tahun yang lalu kebutuhannya 170 triliun. Ya, dibandingkan kita mau menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk. 2 juta penduduk di 2045. Ya, jadi saya mau masyarakat, baik akademia maupun pelaku usaha maupun ekonom, ya, maupun unsur sipil untuk bisa membandingkan data-data seperti ini. Ya, apakah ini adalah prioritisasi yang tepat? Ya, menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk di 2045. Atau kita mau menggelontorkan 270 triliun untuk hampir 20 juta penduduk di 14 kota besar se-Indonesia. Ya, ini contoh saja. Ya. Keberlangsungannya seperti apa, Pak? Jika memang 14 kota besar di Indonesia ini akan dijalankan, IKN akan tetap berjalan tapi, Pak? Saya kira... Atau akan tetap dijalankan tapi tidak akan semasif yang direncanakan? Nah, ini balik lagi saya mengembalikan kepada keinginan kita untuk debat publik yang terbuka, ya, di mana tidak ada ketakutan. Jadi akan ada debat publik mengenai hal ini? Rencananya? Saya kira segala proses formulasi kebijakan yang optimal itu melalui sebuah proses, ya kan, sebuah prosedur, sebuah proses baik di birokrasi maupun di masyarakat, konsultasi publik, ya kan, dengan masukan-masukan dari semua kalangan. Ya, kemudian memang perlu sebuah leadership untuk memutuskan. Ya, tapi tidak mungkin pemimpin itu mengetahui semuanya. Ya kan, jadi keterbukaan terhadap informasi, keterbukaan terhadap sudut pandang yang berbeda, ya, dan perpaduan dari berbagai perspektif yang berbeda-beda, itulah yang menghasilkan kebijakan yang optimal. Pak Prof. Didik, ada tanggapan mengenai hal ini sebelum saya ke Pak Erwin? Ya, berarti kalau ada tim Anies akan menjalankan 14 kota, sementara IKN sudah jalan, tidak mungkin dilakukan dua-duanya. Dan proyek sudah jalan, sehingga tidak bisa lagi pelibatan konsultasi publik. Itu sesuatu yang sulit. Saya kira begini, Pak Prof. Didik, proyek apapun juga atau program apapun juga itu kan bisa digas atau direm. Ya, jadi memang sudah jadi undang-undang, ya, kita harus patuh undang-undang.
Tapi apakah ini mau digas Oke. atau mau gas secara halus atau menengah atau mau direm, Oke. ya kan? Gitu kira-kira. Baik, Ya, Itu terima yang kasih, menurut Pak. saya harus Posisi melalui Anies konsultasi seperti publik. Terima kasih Pak Tom, sudah cukup jelas. Pak Erwin Aksa silakan Pak. Tadi mungkin ada tanggapan dari Masalah- Prof. Didik, silakan dijawab Masalah terlebih dahulu. visibility tadi. Saya kira kita punya Bappenas ya. Kita punya legislator juga yang menjadi mitra Bappenas. Jadi perencanaan itu ada. Jadi negara ini tidak dibangun secara ugal-ugalan. Karena ada kementerian Bappenas, ada teknokrat di situ. Kita harus hargai kerja-kerja sahabat-sahabat kita yang ada di Bappenas. Jadi ini bukan proyek yang kemudian tercipta tanpa perencanaan. Ada Bappenas di situ. Ada kemudian legislator yang mengawasi Bappenas. Kemudian tadi saya sudah sampaikan tadi anggarannya, jumlah penduduknya sama 2 juta. Betul. Dan ini kan sampai 2045. Ini bukan dibangun dalam waktu setahun. Jadi ini bertahap. Jumlah penduduknya pun tidak langsung 2 juta. Jadi tadi sudah disampaikan juga KPBU-nya akan lebih besar. Jadi kembali lagi is the economy stupid. Ya, bahwa kita butuh lapangan pekerjaan. Dan IKN Pak Kita jawabannya Pak? butuh, sebelum itu saya jawab, kita butuh bagaimana menciptakan keadilan. Kita butuh bagaimana menstabilkan harga. IKN ini memberikan soul. Ya, jiwa bahwa Indonesia menuju negara maju. Ya, di mana ada kota di Indonesia nggak ada ruko. Di mana di Indonesia kendaraannya tidak ada motor. Semua di Indonesia ada motor. Bising, polusi. Di mana ada kota di Indonesia nggak ada ruko? Coba tunjukkan saya. 14 kota tadi yang disampaikan oleh Mas Tom itu kan kota-kota yang penuh dengan tematik. Jadi kita harus membangun kota itu penuh dengan tematik. Batam contohnya. Kita ingin bangun Batam, Kepulauan Riau ini dengan tematik menuju industri 5.0-nya Indonesia. Ya, bagaimana industri modern ada di sana, pabrik handphone, pabrik komputer, pabrik chips, solar panel, ada semua di sana. Jadi ada tematiknya. Jadi 14 kota ini ada tematiknya. Semua kota ini ada pendapatan daerahnya. Jadi kita harus mengoptimalkan pendapatan daerahnya juga. Yang paling penting KPBU. Saya ini bukan hanya pernah membantu eksekutif, saya ini juga investor ya. Yang menjadi persoalan dari KPBU ini, ada proyek-proyek yang perlu jaminan. Karena tidak visible tadi yang dikatakan. Contoh jalan tol Sumatera, itu nggak visible sama sekali. Trafficnya rendah. Jumlah lalu lintas yang lewat di jalan tol itu rendah. Jadi kalau kita tanya swasta, ya nggak mau lah saya investasi. Saya investasi jalan tol di Jakarta, saya mau. Saya investasi jalan tol di Makassar, saya mau. Tapi IKN visible Pak menurut Anda? IKN bagi negara harus chip in dulu equity. Setiap kali kita investasi, teorinya ada equity kan. Nah, pemerintah memberikan equity-nya 20%, baru investor datang. Saya bayangkan, Kalimantan Timur tidak punya batu bara. Saya bayangkan di Kalimantan Timur tidak punya gas. Saya bayangkan di Kalimantan Timur tidak punya minyak. So what happened to the province? Provinsi Kalimantan Timur akan apa? Kalau semua natural resources-nya habis by 2045. Nah, makanya negara-negara di Timur Tengah membangun properti habis-habisan. Membangun infrastruktur habis-habisan. Saudi membangun kota baru habis-habisan karena mereka sudah berpikir bahwa natural resources mereka akan habis. Jadi sehingga kita harus mereposisi Kalimantan Timur bahwa one day batu bara akan ditutup, akan berhenti, minyak akan habis, natural gas akan habis. Kemudian akan apa dengan penduduk Kalimantan Timur? Mereka butuh tematik baru dengan provinsi. Dan bagaimana tanggapan Anda mengenai seperti yang tadi sudah saya tanyakan juga kepada Pak Sony, bahwa memang sampai saat ini masih minim sekali Pak daya tarik Iya, IKN memang terhadap kalau investor hari asing. ini investasi itu banyak. Timur Tengah paling enak sekarang investasi. Dubai itu namanya Iran masuk, dari Afrika masuk, dari India masuk, dari Israel pun masuk sekarang. Karena mereka berdamai dengan semua tetangga mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang IKN, semua nih investor di IKN, ini di belakangnya juga ada investor asing. Karena mereka TBK. Mereka juga punya partner asing.
Jadi kalau kita berbicara investasi, kalau grup-grup ini sudah mau investasi, berarti ada kepercayaan. Karena target kita adalah mengejar 1,9 juta penduduk tadi by 2045. 2045. Ya. Jadi perencanaan kita adalah perencanaan jumlah penduduk 1,9 juta itu. Nah, kita harus kontrol juga jumlah penduduknya, jangan sampai overpopulation kayak Jakarta hari ini kan sekarang Overpopulated. kelebihan populasi. Nah, Pak Erwin, saya juga ingin menanya karena tadi ada quoting dari James Carville, "It's the economy stupid." Ya. Bagaimana serta-merta IKN ini akan menjawab those statement? Oke, job creation. Orang Tapi Indonesia hanya di butuh Kalimantan Timur atau akan everywhere. merata? Itu kan pembangunan di Kalimantan Timur, tapi seluruh Indonesia ada pembangunan. Ada pembangunan yang butuh contoh irigasi. Kita harus perbaiki, kita punya proyek-proyek dam. Banyak dam-dam kita masih yang perlu perbaikan. Kemudian pembangunan jalan. Ya, kita harus membutuhkan dari Sulawesi Barat ke Sulawesi bagian timur. Jadi banyak yang sudah ada di MP3 itu oke. yang harus dilanjutkan dan harus dieksekusi. Kembali lagi, baik. dari mana dananya? Baik, Ya, Pak. kita harus menaikkan tax ratio kita. Ya, Oke. kita harus mengurangi tadi kebocorannya. Nah, kenapa BUMN? Begini, BUMN ini ceritanya sederhana. Baik. Ya, kita harus menggunakan BUMN ini sebagai tools untuk membangun yang namanya proyek strategis nasional. Karena bagaimanapun BUMN ini negara. Ya. Jadi faktor tadi visibility-nya itu tidak menjadi suatu syarat karena ada namanya penyertaan modal negara di situ. Jadi mereka adalah mesin penggerak ekonomi Indonesia. Tapi akan membebani APBN, Pak? Ya pasti, karena kan ada PMN-nya di situ. Lalu bagaimana? Ya otomatis kan di situ kita ada rasio defisit. Berani nggak kita menaikkan rasio Oke. defisit kita Oke. dari 3% ke 6%? Baik, baik. Karena kita butuh debt. Baik. Karena rasio debt Indonesia sebenarnya masih baik Oke. dibanding negara lain. Nah, saya kira ekonom semua di sini mengerti tentang itu. Makanya saya bilang, is the economy stupid? Berarti Pak Erwin menjawab dalam hal ini statement tadi akan terjawab dengan IKN dengan spillover effect-nya ya Pak, Ya, job creation. job creation. Baik, Pak Terus. Sony silakan Pak Sony. Oke. Bagaimana tadi menjawab Prof Didik? Kalau Bisa ditayangkan tadi Ditayangkan terlebih dahulu the ya. numbers yang tadi Pak Tom Lembong Oh bilang. ya, bisa ditampilkan terlebih dahulu. Slide yang Pak tadi. Sony ya, Pak Sangat Sony yang tadi menarik. Pak Erwin menyampaikan juga itu kaitannya dengan swasta dan negara. Kalau negara ditingkatkan expenditure-nya dan defisit naik dari 3 jadi 6%, itu problematikanya kita dengan Jepang dengan Singapura beda. Dengan Jepang sebagai contoh. Kalau Jepang punya utang 7.000 triliun seperti kita sekarang, itu bunganya 30 triliun. Kalau kita sekarang punya 70 triliun, bunganya 400 triliun. Itu bedanya. Sehingga kita membayar banyak. Karena bunganya 6%, Jepang Oke. 0,2%. Nah, sehingga nanti kita harus berhati-hati. Dalam debat di publik ini tetap harus rasional. Nah, itu kan ke negara atau kan Pak Erwin ada negara, ada swasta kan. Sehingga Bagi kami, Prof, kami ingin menggagas adalah mix ekonomi. Ekonomi third way, middle way, centrism. Jadi udah tahu semua bagaimana ekonomi third way. Anthony Giddens. ini Pak Erwin tambah canggih ini sekarang. Hah? Canggih, Prof. Belajar, Prof. Ada juga. Jadi Silakan, Pak Erwin. kita harus membajaki orang kaya, kemudian memberikan kembali Thanks, Dari. kepada the poor people, ya, people yang membutuhkan. Dan yang kembali lagi kepada transparansi. Oke. Kita butuh distribusi daripada BLT, bansos, PKH tepat sasaran. Makanya era digital, era artificial intelligence. Jadi kembali lagi kita menganut istilah the third way, ekonomi Pancasila. Karena the third way-nya Indonesia itu Pancasila. Nah, itu ada Pancasila di tengah. Baik. That's why we always have Pancasila di tengah. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Pak Sony, saya pengen Bapak menjawab terlebih dahulu. Tadi Prof Tadi Didik kan kalau, sudah ada pertanyaan. Ngelihat angka Slide-nya tadi, mungkin ditampilkan yang tadi slide-nya Pak Tom Lembong yang Ya. mengenai Anggaran target IKN. IKN dan 14 kota lainnya. Ya. Pak Sony mungkin ada yang ingin saya disampaikan mau terlebih dahulu. fokus ke angka yang IKN dengan 2 juta penduduk di tahun 2045, 460 triliun anggaran yang dibutuhkan. Ini kan snapshot Ya, sekarang ya. Ini foto yang kita ambil sekarang. Saya mencoba melihat angka ini tentu saja berdasarkan asumsi-asumsi. Ini angka ini nggak datang begitu saja.
Ada asumsi-asumsi sehingga jatuh ke angka 460 triliun. Triliun. Apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang menurut saya akan bisa mempengaruhi baik jumlah penduduk maupun kos yang 460 triliun ini. Yang it's going to be expanded over the period of let's say 15 years. Ya, 15 Ya kan? years. Kenapa tadi dari sejak awal saya sampaikan let's we take a look what we have done today. Can we do it better? Antara lain dengan memperbaiki terms sehingga bisa mengurangi atau menekan kos yang 460 triliun ini. Caranya Pak? Caranya? Dengan terms yang lebih bankable, Pak. Makin nggak bankable, risknya makin tinggi, Pak. Tadi kata Pak Erwin ada Bappenas untuk urusan studi feasibility. Bagaimana tanggapan Anda kita tentang kan Pak Erwin? menyampaikan bagaimana dengan Pak Ganjar Mahfud nanti. Kita akan berbicara dengan stakeholders, termasuk Menteri Keuangan dan Bappenas. Bagaimana kita melanjutkan dengan lebih efisien, kita tercapai dengan lebih bagus. Istilahnya itu kalau ekonomi itu kita dengan core yang lebih bagus lah. Ya, ICO. Core kita ini Ya, nanti terlalu Profesor tinggi, bisa ya. lebih Ya, menjelaskan. Capital output ratio kita ini Masih terlalu tinggi. memprihatinkan. Jadi untuk menghasilkan satu tuh kita harus kerja berat Ya. mengeluarkan 100 perak gitu. Padahal untuk membuat satu kita hanya perlu 50 perak. Nah, hal-hal semacam itulah yang tadi dengan segala hormat Pak Tom Lembong, inilah yang akan menjadi PR dari Pak Ganjar Mahfud. Bagaimana menyelesaikan IKN lebih cepat kalau bisa, dengan biaya yang lebih efisien, dengan core-nya lebih bagus. Oke. Dan juga harus kita ingat yang namanya IKN ini greenfield. Ya, betul Pak. Ini bukan kota yang dikembangkan, ya kan? Bukan seperti kita beli rumah terus kemudian kita renovate, ya. Ini betul-betul start from scratch. Ya. Jadi memang banyak hal-hal yang nanti dalam waktu berjalan akan bisa merubah asumsi-asumsi yang asumsi itu bisa salah, Mbak. Waktu kita berjalan, asumsi bisa kita rubah sesuai dengan keadaan tersebut. Dan itu saya yakin dengan analisa yang lebih dalam, we dig deeper into that numbers and the assumptions. Oke, Pak Soni. Numbernya Terima amin. kasih banyak. Apa? Numbernya Pak Amin. Numbernya amin. Dalam 460 triliun khusus IKN. Slide-nya amin. Slide-nya amin. Pak. Oke. Angkanya kan dari APBN. Ya, ya. Oke. Ini slide, artinya slide ini udah ada di publik, Pak. Iya, ini udah Ya, iya. yang 14 Yang 2 juta penduduk Dan 460 triliun. Ini menarik sekali yang ditanggapan-tanggapannya. Dari World Bank. Capres tadi menyampaikan bahwa infrastruktur itu memang sangat penting. Ya, memang apa yang dibangun Jokowi sekarang belum menghasilkan ya, dan juga terdampak pada ICOR-nya cukup tinggi. PR dari capres-capres yang menang berikutnya itu memperbaiki efisiensi dan sebagainya ya. Oke. Termasuk juga apa yang disampaikan tadi untuk konsultasi publik, ya, teknokrasi dan seterusnya. Jadi ke depan yang diperlukan juga adalah seperti technopolitician. Politisi yang ngerti teknokrasi. Jadi bandingkan menteri zaman Pak Harto dan sekarang satu persatu, itu bumi dengan langit. Dan hasilnya juga bumi dengan langit. Di era Pak Ke Harto, depan? di eranya Pak Harto hebat, Pak, menterinya. Itulah yang saya dibandingkan aja sendiri. Terima kasih, Pak. Buat Golkar. Seperti itu. Oh, nggak ada capresnya dari Golkar. Ya, itu kan the bad thing. Nah, Pak Tom, Tapi kan kita harus hargai. Kita harus menghargai Maksudnya pendahulu. ke depan memilih kabinet pada itu saat tidak zamannya sembarangan. Pak Doro Jatun jadi Menko Perekonomian dan Pak Budiono jadi Menteri Keuangan. Itu juga teknokrasi, ya. Zamannya Bu Mega itu teknokrasi bener itu. Enggak, kalau di zaman Pak Harto kan meluas semua. jadi kayak zaken Kan, kabinet ya Pak, ya maksud bukan. Anda? Politisi banyak yang juga teknokratis. Banyak dokter-dokter. Perdebatan di Komisi 11 zaman-zaman awal itu luar biasa bagus. Jadi tidak boleh memasang posisi yang bagus seperti itu sembarangan. Ini di era Pak SBY. Ya enggak. Oke.
Itu Era yang Pak SBY. Ya, Pak Tom tadi kan seperti yang tadi sudah disampaikan, di ada era Pak Anies bangsa sudah Indonesia. menyampaikan sedikit Iya, elaborasinya. gitu. Saya ingin elaborasi lanjut dari Anda. Baik. Mungkin bisa ditayangkan juga data yang saya bawa ya. Silakan bisa ditampilkan kembali data. Slide pertama. Slide pertama. Ya. Tadi di sini nanti juga ada data mengenai ICOR ya. Seperti yang tadi Ya. Pak Sony sampaikan, ICOR-nya masih Iya, terlalu itu. tinggi. Kita bisa lihat bersama ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Anies tadi, ya, anggaran infrastruktur kita naik 2 kali lipat. Ya. Tapi ICOR atau kalau saya lebih milih panggilnya input output ratio ya. Jadi Ya. berapa input yang harus kita masukkan untuk mendapatkan 1 unit output. Ya. Itu memburuk Rendemennya Ya kan? buruk. Ya. selama 8 tahun terakhir. Kemudian juga data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa indeks kinerja logistik kita juga stagnan, tidak membaik, tidak ada perbaikan, ya kan? Nah, ini terakhir data dari Kementerian PUPR sendiri mengenai berapa persen kemantapan jalan di kabupaten kota. Juga tidak ada peningkatan yang signifikan, ya kan? Jadi tadi Pak Anies sudah sampaikan, ya masalahnya adalah Pemantapan jalanan. ya, masalahnya adalah pembangunan perangkat keras atau hardware tidak diiringi dengan pembangunan di perangkat lunak, yaitu pelayanan. Ya, jadi sistem pelayanan, praktek-praktek di pelabuhan, praktek-praktek di di zona industri itu tidak ada perbaikan yang beriringan dengan pembangunan hardware atau perangkat keras. Ya, jadi jalan tol dibangun, ya kan, tapi tidak ada strategi Additional perindustrian, services dan ya kan, perindustrian, ya. yang memanfaatkan tol Ya. tersebut, ya kan. Pelabuhan dibangun, tapi birokrasi untuk pendaftaran barang, pendaftaran kargo di pelabuhan masih setengah mati. Ya, jadi meskipun barangnya ada, ya layanan-layanannya masih sangat buruk. Oke. Ya, itu salah satu alasan kenapa pembangunan infrastruktur yang begitu masif Oke. tidak mempunyai dampak yang signifikan kepada efisiensi ekonomi sejauh ini. Oke. Terima kasih Pak Tom atas tanggapannya. Dari Pak Erwin Ya, Aksa mungkin boleh tadi. kembali ke slide tadi karena slide itu angkanya 2022 itu setelah saya kira kita masih post pandemi ya, masih merasakan ada pandemi. Jadi kita tidak bisa bayangkan. Kita lihat kembali ke slide yang pertama. Jadi kita tidak bisa compare ekonomi Indonesia pada saat pandemi dengan hari ini yang sedang bangkit. Kalau kita berbicara angka-angka tadi, angka 2014 itu kan angka Indonesia tidak pandemi ya. Kemudian kita Oke. lihat 2022 Indonesia mengakhiri pandemi. Jadi kalau kita berbicara tentang angka ini pasti tidak masuk karena kita berbicara 2020 sampai 2022 ada pandemi Covid yang harus kita ingat. Negara lagi susah sehingga banyak relokasi anggaran yang tadinya harus ke infrastruktur ke pemulihan kesehatan. Jadi rasio-rasio seperti ini yang saya katakan tadi bahwa is the economy stupid. Kita bicara your money your vote. We talk to the voter. Voter don't look this number. Apa yang voter look? Bisa jawab nggak perasaan mereka? Bisa jawab nggak tentang perut mereka? They look for food. Harga beras lagi naik. Jadi They look for infrastruktur job. jawabannya untuk logistik. They look for keadilan. Mereka mencari hukum. Jadi hukum harus adil. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oke. Tapi menurut Anda jika nanti setelah kita melewati masa post pandemic recovery, ICOR akan turun? Oh, pasti. Jika misalnya Saya government pasti sudah yakin. tetap seperti ini. Mau merespons ya, karena bagaimana, Pak saya Tom? sudah merefleksikan atau mencerminkan efek pandemi dengan tidak pasang angka 2021. Ya, kalau saya pasang angka 2021 itu lebih jelek lagi daripada angka 2022 yang saya pasang di sini. Ya. Ya, sekedar informasi aja. Jadi pada saat kita selalu bertanya kepada voter, apakah kehidupan Anda lebih baik dari tahun lalu? Bagaimana Pak? Pertanyaannya, ya saya lebih baik dari tahun lalu. Apakah kehidupan Anda lebih baik pada saat pandemi dibanding sekarang? Jawabannya ya. Pada saat pandemi, kehidupan mereka sulit. Jadi kita harus bertanya kepada pemilih. So this number is not reflecting the feeling of the people. Ya, pemilih mencari makanan, harga beras murah. Pemilih mencari lapangan pekerjaan. Pemilih mencari bagaimana keadilan. Nah, tadi sudah dikatakan Pak Prabowo tentang pencapaian infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, tetapi direncanakan oleh Pak SBY. Oke. Lalu MP3I, saya dengan Pak Didi waktu itu sebagai anggota KEN, kami ikut dalam perencanaan tersebut. Jadi semua proyek itu ada perencanaannya. Ada MP3I-nya, ada peraturan presidennya yang masih berlaku sampai hari ini.
Jadi Perpres MP3I itu masih berlaku sampai hari ini. Itulah yang dijadikan landasan Pak Jokowi untuk membangun, mengeksekusi. Sehingga kita tidak boleh merubah apa yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Oke. Jadi ada continuity and change. Oke. Nah, bahasa halusnya kalau bagi Prabowo Gibran adalah memperbaiki. Memperbaiki. Ya, kalau bahasa kerennya di Inggris change. Kira-kira begitu. Kalau dari Amin perubahan. Ya sebenarnya sama saja, mirip-mirip. Oke. Ya. Demi kebaikan Indonesia Iya, tentunya. Kebaikan Indonesia masyarakat. maju. Baik. Pak Sony, gimana Pak Sony? Kalau menurut saya ya, seperti dari awal tadi saya sampaikan, kita kembali pada mission statement dari Pak Ganjar, kan, Pak Ganjar Mahfud, yaitu pembangunan dimulai dengan membuat manusia unggul. Ya. Dengan kita ambil dengan contoh pembangunan infrastruktur. Oke. Ya. Di dalam pembangunan infrastruktur, saya melihatnya ada 2 segmen ya. Segmen yang sampai saat ini, yang sudah ada, dan yang akan datang. Oke. Approach yang akan kita lihat. Infrastruktur yang sudah jadi ini, bagaimana kita bisa to best utilize it. Ya, oke. Enggak cuman, wah ini jelek ini. Ini yang sudah jadi dan yang sudah Ini dibangun. udah jadi, ini Oke. bagaimana itu Ya. add value gitu. Contohnya ya, ini kan ada jalan tol Jakarta Surabaya. Ya. Kalau menurut pendapat kita, ini value-nya bisa kita tambah ini. Caranya gitu. Mungkin simple, dibikin gate-gate atau exit di daerah nggak hanya, kalau sekarang itu kan di daerah perumahan ya atau perkotaan, ditambah untuk daerah-daerah pertanian, di mana people's mobility dan economic activity di daerah tersebut menjadi akan tumbuh Ya. tanpa kita mengeluarkan biaya infrastruktur lagi. Nah, jadi itu juga sangat cenderung cocok dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Ganjar bahwa kedaulatan pangan, ya kan? Jadi infrastruktur itu kita tujukan juga untuk Ya, mendukung. mendukung tadi kedaulatan pangan tadi dengan membuka seperti jalan tol di Sumatera ya supaya lebih trafiknya lebih banyak. Logistik. Kita buka gate-gate di daerah-daerah yang mempunyai aktivitas agro umpamanya. Oke. Nah, di Jawa juga begitu. Itu infrastruktur yang sudah ya Pak ya. Ya, ini yang Infrastruktur sudah. yang akan dibangun. Nah, kemudian yang akan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar di dalam 100 Economists tadi, kita tujukan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan kesejahteraan. Contohnya pembangunan jalan-jalan di pedesaan, pembangunan jalan-jalan di daerah sentra-sentra kegiatan agroekonomi untuk meningkatkan mobilitas yang lebih mudah bagi pertanian, Oke. pengairan. Nah, itu yang akan kita lihat, nggak cuman yang kelihatan mega project gitu. There are something small but beautiful yang langsung bisa dirasakan. Kenapa Jadi memang tidak tentunya akan ketiga capres tidak menyebut kereta api yang sudah terbukti 1 abad di Eropa efisien untuk logistik maupun orang? Jadi memang kalau kereta api, Prof, kereta api itu kan peruntukannya barang. Kalau kita lihat pendapatan kereta api Indonesia, keuntungannya itu dari kereta api yang mereka punya di Sumatera. Sumatera bagian selatan, mengangkat batu bara. Jadi memang kereta api ini untuk mengangkat barang, transportasi barang. Di Amerika juga begitu. Nah, kalau kita berbicara, kita ini bicara tol, tapi kita lupa loh air bersih. Kita lupa loh air limbah. Kita lupa juga bagaimana ngolahi sampah. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki juga adalah bagaimana penyediaan air bersih. Bagaimana menangani air limbah, bagaimana sampah. Jakarta ini butuh pemimpaan yang besar. Investasi di Jakarta ini untuk air bersih saja triliunan. Belum lagi pengolahan sampah. Nah, ITF di Jakarta dulu hampir dibangun. Ya. Cuman saya nggak tahu ceritanya gimana, nggak jadi, investornya mundur. Tetapi lagi-lagi saya ini pelaku investasi di sektor infrastruktur ya. Saya mencari proyek-proyek yang visible, ya contoh listrik, ya PLN itu mitra yang bisa dipercaya.
Saya bermitra dengan Pertamina. Itu BUMN yang bisa dipercaya. Artinya kalau kita tagih dia bayar. Ya. Kalau jalan tol, bagi saya kalau trafficnya bagus, kita collect money langsung dari publik. Jadi aman. Cuma kalau kayak air, yang mengut kan pump. Nah bagaimana kalau kami investasi pipa, bakal dibayar nggak? Sampah, butuh tipping fee. Nah dibayar nggak oleh BUMD, oleh Pemda lah. Seperti ini ya. Jadi banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam hal KPBU, karena di sini butuh keberanian juga negara untuk menjamin. Karena banyak proyek-proyek yang nggak visible, negara harus hadir untuk menjamin. Karena itulah esensi proyek infrastruktur hampir di seluruh negara, faktor public service obligation-nya tinggi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas tanggapannya, Pak sedikit, Erwin. Ya, silakan singkat saja, Pak. Ya, singkat saja. Salah satunya yang barusan disebut, infrastruktur mengenai air bersih. Ya, infrastruktur air bersih, pengadaan air untuk masyarakat itu salah satu human rights sebenarnya. Ya. Bahwa kenyataannya kita untuk mendapatkan air bersih, ya kita tidak usah bicara air yang langsung bisa diminum ya. Air bersih tersedia untuk semua masyarakat dan ini akan menjadi fokus, Pak. Karena air ini seperti listrik sebenarnya. Kebutuhan utama listrik udah, tapi kebutuhan utama manusia air bersih inilah yang akan harus diperhatikan. Jadi dari Pak Ganjar dan Mahfud akan memprioritaskan mengenai hal itu. Betul. Hal-hal yang sangat esensial ya. Untuk Ya, itu sangat esensial. Plus juga ini, Setiap orang sekarang kan kita harus punya sumur bor sendiri. Itu merusak alam dan juga merusak kesehatan. Oke, nah jika kita berbicara infrastruktur mungkin juga sepertinya kita harus kembali lagi melihat kepada ICOR. Karena ini data yang saya terima, ICOR saat ini Indonesia 7,3%. Semakin tinggi lagi. Nah mungkin kita akan berbicara mengenai hal itu di segmen berikutnya. Kita ke jeda terlebih dahulu. Your Money, Your Vote Indonesia akan kami lanjutkan sesaat lagi. Masih kita berusaha mendengar tanggapan-tanggapan dari masing-masing paslon. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.